Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama Dik Tasdi Fatah, bersama TV Aspirasi Guru PGRI Kabupaten Serang Inspirasi Indonesia dalam seri implementasi kurikulum Merdeka yang kedua. Setelah pada sesi yang lalu kita berdiskusi membahas tentang seri ke-1 karakteristik kurikulum Merdeka. Sekarang kita akan masuk pada sesi kedua yang sangat penting, bagaimana cara praktis, cara mudah untuk menyusun kurikulum operasional sekolah. Karena ini hal penting yang akan kita hadapi menjelang dimulainya tahun pelajaran 2022-2023. Seperti biasa, sebelum lanjut pada substansi materi, kami ajak Ibu dan Bapak, teman-teman, sahabat-sahabat TV Aspirasi Guru semua untuk tetap mengapresiasi, like, comment, share, and subscribe agar kami bisa terus memberikan layanan dan membersamai Ibu dan Bapak di dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Baik, Ibu dan Bapak, sahabat TV Aspirasi Guru, sebagaimana kita ketahui, kita sudah masuk pada episode kelima Merdeka Belajar yang terdiri dari 2 platform, sebagaimana sudah kita bahas, yaitu platform Merdeka Mengajar atau kurikulum Merdeka dan Merdeka Mengajar. Nah, memasuki Merdeka Belajar, kita sudah mendalami tentang karakteristik dan filosofi dasar hukum implementasi kurikulum Merdeka. Kemudian platform yang kedua adalah platform Merdeka Mengajar. Itu pun sudah kita bahas pada sesi yang lalu. Selanjutnya kita dihadapkan pada pilihan pada tahun pelajaran 2022-2023 ini kita akan didorong untuk melaksanakan kurikulum Merdeka sebagai opsi ketiga untuk diterapkan di kelas-kelas awal ya, untuk SD kelas 1-2, kelas 1-2, kemudian SMP kelas 7, SMA atau SMK mulai dari kelas 10 pada tahun pertama sampai seterusnya 3 tahun ke depan di tahun pelajaran 2024-2025 semuanya menerapkan kurikulum Merdeka. Opsi dari pelaksanaan kurikulum Merdeka ini ada 3, mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Ya, jika kita memilih opsi pertama mandiri belajar, berarti tanpa mengganti kurikulum, artinya tetap melaksanakan kurikulum 2013. Tapi beberapa hal, beberapa prinsip, strategi, filosofi kurikulum Merdeka diterapkan secara bertahap sambil belajar mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Itu mandiri belajar. Opsi yang kedua, mandiri berubah. Artinya Ibu dan Bapak sekolah berganti kurikulum. Untuk kelas 7 misalnya SMP, khusus kelas 7 menerapkan kurikulum Merdeka, sementara kelas 8, 9 tetap melanjutkan sampai selesai kurikulum 2013. Nah, ketika melaksanakan opsi kedua ini, mandiri berubah, Ibu dan Bapak guru tinggal memanfaatkan platform Merdeka Mengajar. Di situ sudah tersedia perangkat ajar tanpa harus mengubah. Jadi tinggal melaksanakan saja, manfaatkan. Di situ banyak sekali bahan ajar, materi ajar, perangkat ajar, video pembelajaran, contoh-contoh praktik baik yang ada di folder guru berbagi. Tinggal laksanakan saja. Apakah boleh mengembangkan? Silahkan, tidak dilarang. Tapi pada pilihan ini, Ibu dan Bapak sesungguhnya sudah diberikan kemudahan, tinggal memanfaatkan akun belajar id-nya, masuk ke platform Merdeka Mengajar, manfaatkan perangkat yang sudah dikembangkan oleh teman-teman yang sudah lebih dulu mengembangkan implementasi kurikulum Merdeka di sekolah-sekolah penggerak atau di SMK berbasis keunggulan. Gitu ya.
Sedangkan di opsi ketiga, pilihan ketiga adalah mandiri berbagi, ya. Penerapan kurikulum merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar di satuan pendidikan, baik mulai PAUD, kelas 1, kelas 4, 7, dan atau kelas 10 di SMA, SMK. Nah, sekarang kita masuk kepada substansi topik kita kali ini, bagaimana cara mudah dan praktis menyusun kurikulum operasional. Bisa dilihat pada caption ini. Seperti biasa, ini pekerjaan yang sudah rutin Ibu dan Bapak lakukan di sekolah setiap akhir tahun pelajaran dan menjelang tahun pelajaran yang baru. Kepala sekolah mengoptimalkan pemberdayaan tim pengembang kurikulum melalui rapat, biasanya mengadakan pertemuan para guru, Wakasek akademik, ya, guru BK, dan tenaga kependidikan lainnya termasuk pembina OSIS, ya, ada juga komite sekolah dan pengawas sekolah yang membersamai tim ini untuk melakukan penyusunan dokumen kurikulum. Dulu kita menyusun 3 dokumen, ya, dokumen KTSP, dokumen 1, dokumen 2, dan dokumen 3. Nah, khusus pada kali ini kita akan fokus pada bagaimana mengembangkan kurikulum operasional sebagai bagian dari implementasi kurikulum merdeka. Ya, pada pertemuan ini kepala sekolah menyusun agenda, paling tidak menjelaskan apa maksud dan tujuan diadakannya pertemuan ini, yaitu untuk menyusun kurikulum operasional sekolah yang mengacu kepada kurikulum merdeka. Yang kedua, menyosialisasikan, menguatkan pemahaman para peserta rapat tentang filosofi dan karakteristik kurikulum merdeka. Ini sebagai bekal agar mereka di dalam bekerja dalam tim melakukan fokus group discussion atau diskusi terpumpun bisa efektif sesuai dengan filosofi kurikulum merdeka. Ya. Lalu kepala sekolah memberdayakan tim yang ada dengan membentuk tim yang dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan tema-tema pengembangan kurikulum operasional yang akan disusun. Ya, ini kaitannya dengan komponen-komponen kurikulum operasional sekolah. Nah, kalau sudah disepakati, pertemuan pertama ini lakukanlah penyusunan agenda. Kapan masing-masing tim secara bebas di luar tugasnya, di luar jadwal yang rutin, mereka berdiskusi, mencari bahan, menelaah dan membuat bahan presentasi sesuai dengan tugas kelompoknya masing-masing. Nah, tim pengembang yang dimaksud itu bisa terdiri dari beberapa kelompok. Misalnya di sini kami contohkan 5 kelompok sesuai dengan alur kegiatan penyusunan kurikulum operasional. Ya, tentu saja tim ini bisa juga disebut tim pengembang kurikulum atau komite pembelajaran, ya. Lalu dibagi menjadi 5 kelompok, ya. Setelah ada ketua, ada sekretaris, susunannya, ya, ada juga siapa yang menjadi pendamping, fasilitator, itu silahkan kembangkan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Tapi yang penting di sini ada kelompok yang membahas tentang, misalnya kelompok 1 membahas tentang bagaimana mereview dokumen analisis konteks karakteristik satuan pendidikan. Di sini saya sebutkan mereview karena saya berasumsi bahwa Ibu dan Bapak sekolahnya sudah memiliki visi misi sekolah. Hanya tinggal mereview saja, menyesuaikan dengan prinsip-prinsip filosofi dan strategi implementasi kurikulum merdeka. Jadi hanya bagian-bagian tertentu yang perlu disesuaikan. Contoh misalnya tentang P5, ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila misalnya. Kemudian prinsip asesmen, bagaimana prinsip kolaborasi dan kemitraan dalam mengembangkan kurikulum di sekolah.
Kemudian kelompok 2 ini tugasnya mereview visi misi tujuan satuan pendidikan. Kalau tadi mereview analisis konteks karakteristik ya. Yang kedua adalah mereview visi misi tujuan satuan pendidikan yang lebih sesuai dengan karakteristik kurikulum Merdeka. Kelompok 3 misalnya ini diberi tugas untuk menyusun pengorganisasian pembelajaran sesuai dengan struktur kurikulum Merdeka. Nah, ini yang lebih spesifik tentang pengaturan pengalokasian jam mata pelajaran dan seterusnya, sehingga ini menjadi bagian yang lebih operasional mengatur struktur kurikulum Merdeka akan diimplementasikan. Kelompok 4 menyusun modul ajar atau disingkat MA. Jadi modul ajar ini sebenarnya merupakan perangkat ajar. Kalau dulu atau dalam kurikulum 2013 kita mengenal guru membuat program tahunan, program semester, lalu rencana pelaksanaan pembelajaran. Lalu ada LKPD atau lembar kerja peserta didik dan seterusnya, bahan ajar dan instrumen-instrumen penilaian. Nah, di dalam platform kurikulum Merdeka di sini kita mengenal modul ajar. Disinilah tersedia atau dapat disebut merupakan pengganti dari perangkat ajar. Nah, bagi sekolah-sekolah yang melaksanakan pilihan mandiri berubah, perangkat ajar ini sudah tersedia, tinggal dimanfaatkan saja, ya, karena tidak ada kewajiban untuk mengembangkan sendiri. Tetapi jika sudah mampu pada tahap berikutnya, silahkan sesuaikan dengan kebutuhan yang lebih spesifik sesuai dengan konteks di mana satuan pendidikan itu berada. Terutama yang lebih spesifik lagi sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kemudian kelompok 5 merancang pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional, ya. Nah, ini kelompok-kelompok yang punya tugas spesifik. Setelah langkah pembagian tugas, langkah ketiga adalah pengesahan dokumen kurikulum operasional. Siapa yang mengesahkan dokumen kurikulum ini? Ya, tiada lain tiada bukan siapa leader sekolah itu, ya kepala sekolah dengan persetujuan komite sekolah. Karena komite sekolah dilibatkan baik sebagai narasumber atau fasilitator dan segala hal yang terkait dengan implementasi kurikulum, terutama di dalam proses penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Ini akan sangat butuh peran komite dan tokoh masyarakat yang terkait, ya. Kemudian langkah keempat setelah pengesahan dokumen kurikulum operasional ditandatangani oleh dua pimpinan tadi, ada kepala sekolah, ada komite sekolah, baru dilakukan verifikasi dan validasi dokumen. Siapa yang memverifikasi? Nah, ini dia panjangan tangan dari Dinas Pendidikan, yaitu pengawas sekolah. Sesungguhnya pengawas sekolah dari awal sudah terlibat saat pembentukan tim, pertemuan pertama, penguatan tentang filosofi kurikulum Merdeka, lalu mendampingi bagaimana kepala sekolah memberdayakan tim, dan supervisi, ya. Kemudian selanjutnya setelah final, setelah masing-masing dipresentasikan dan disepakati sebagai dokumen operasional sekolah, saatnya pengawas mereview, melihat, memverifikasi kelengkapan dari kurikulum operasional yang ditetapkan dan sudah ditandatangani oleh kepala sekolah dan komite sekolah. Lalu dengan cara membubuhkan paraf pada kolom tanda tangan yang akan mengesahkan, yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota atau Provinsi bagi jenjang SMA, SMK misalnya, ya. Dan selanjutnya langkah kelima setelah verifikasi, validasi dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan, dan maka artinya itu menjadi dokumen sah, dokumen kurikulum operasional sekolah tahun pelajaran 2022-2023. Langkah selanjutnya adalah menyosialisasikan dokumen tersebut, ya. Sebab kalau tidak disosialisasikan,
maka keberadaan dokumen itu akan sia-sia, tidak bermakna. Kepada siapa sosialisasikan dokumen ini? Tentu saja kepada warga sekolah yang terkait, terutama semua guru, pendidik, dan tenaga pendidikan, semua peserta didik dan orang tua peserta didik, dan semua stakeholder, pemangku kepentingan pendidikan yang terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Nah, kalau sudah disosialisasikan, maka dilakukanlah implementasi sesuai dengan kalender pendidikan yang ditetapkan oleh kantor dinas pendidikan masing-masing. Nah, jadi untuk lebih singkatnya lagi, pada caption ini saya sudah sediakan contoh struktur ya, struktur tim pengembang kurikulum. Ya, mulai dari penanggung jawab, misalnya kepala sekolah, fasilitatornya, komite sekolah, pendamping pengawas sekolah, ketuanya, wakasek akademik misalnya, sekretarisnya salah seorang guru, anggotanya terdiri dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5 jumlahnya sesuaikan dengan kapasitas yang ada. Langkah kedua, membagi tugas anggota tim pengembang kurikulum menjadi 5 kelompok. Kelompok 1 tugasnya mereview dokumen analisis konteks karakteristik satuan pendidikan. Mereview saja, karena ini analisis konteks ini sudah tersedia kan di dokumen kurikulum sebelumnya. Kemudian kelompok 2 mereview visi misi tujuan satuan pendidikan. Sesuaikan dengan karakteristik kurikulum Merdeka. Tinggal menambah saja atau mengurangi, dan pasti menambah hal-hal yang baru yang sesuai dengan prinsip filosofi kurikulum Merdeka. Kelompok 3 ini pasti harus melakukan, yaitu penyusunan pengorganisasian pembelajaran sesuai dengan struktur kurikulum Merdeka. Kelompok 4 menyusun modul ajar atau disingkat MA. Ini merupakan perangkat ajar bagi semua guru dan tenaga pendidikan. Kelompok 5 tugasnya merancang rencana pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional pendidik atau guru. Langkah ketiga tadi sudah disampaikan bagaimana kepala sekolah dan ketua komite bersama-sama menandatangani lembar pengesahan dokumen kurikulum operasional. Langkah keempat, verifikasi dan validasi dokumen kurikulum operasional. Pengawas sekolah memverifikasi dokumen, kelengkapannya, komponen-komponennya, hal-hal yang sifatnya teknis dengan bantuan instrumen yang dikembangkan di dalam musyawarah kerja pengawas sekolah atau menggunakan standar instrumen yang ada. Lalu kalau sudah dinyatakan lengkap dan memenuhi kriteria, maka pengawas menyatakan ini sudah bisa ditandatangankan kepada kepala dinas dengan cara membubuhkan paraf pada kolom tanda tangan kepala dinas. Lalu pihak sekolah ya menandatangankan dokumen dimaksud ke kantor dinas masing-masing. Kemudian langkah kelima, menyosialisasikan dokumen kurikulum operasional. Saya menyarankan mari kita masuk ke paradigma baru, termasuk di dalam awal tahun pelajaran ini, di mana biasanya setelah PPDB lalu ada tahapan daftar ulang, masuk ke saat pertama masuk belajar bagi kelas 7, 8, 9, semuanya siswa baru. Hanya kelas 8, 9 siswa lama menjadi siswa baru, di kelas 8 atau kelas 9. Sedangkan kelas 7 adalah siswa yang betul-betul baru dari jenjang sebelumnya, misalnya di SMP asalnya dari SD. Siswa baru atau murid baru di kelas 1 SD itu sebenarnya murid baru karena dia baru selesai di hari TK, atau memang sama sekali dia baru memasuki jenjang sekolah formal di SD tanpa melalui TK, itu tidak masalah. Nah, ini biasanya dikenal dengan kegiatan MPLS, ya. Masa pengenalan lingkungan sekolah kalau di SMP. Sebenarnya hal yang sama juga di semua jenjang harus dilakukan orientasi ini supaya bisa mengikuti kurikulum dengan sukses setelah memahami satuan pendidikan yang
diikutinya untuk belajar. Misalnya di SD selama 6 tahun, di SMP selama 3 tahun, begitupun SMA, SMK. Nah, apa yang disosialisasikan, ini yang paling penting, yaitu terutama beberapa poin penting yang saya anggap sangat krusial. Yang pertama adalah struktur kurikulum. Jadi mata pelajaran dan alokasi jam pelajarannya per pekan, ya, di dalam jadwal itu sudah menjadi bagian implementasi kurikulum sekolah sebagaimana ditetapkan di dalam dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan. Lalu disosialisasikan tentang beban belajar bagi peserta didik dan beban mengajar bagi setiap pendidik. Selanjutnya, kurikulum Merdeka ini menganut strategi pembelajaran baik intrakurikuler maupun terutama kokurikuler. Ya, di samping juga mengembangkan layanan kegiatan ekstrakurikuler. Ya. Yang keempat, jadwal KBM. Nah, jadwal KBM ini silahkan kembangkan di dalam panduan pembelajaran yang tersedia. Ibu dan Bapak bisa memilih alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3, alternatif 4. Alternatif ini dengan Merdeka bisa dipilih, bisa diadopsi oleh masing-masing satuan pendidikan, mana yang paling sesuai dan mudah untuk diimplementasikan. Jauh yang lebih penting lagi adalah yang paling berpengaruh efektif terhadap perkembangan pencapaian belajar peserta didik, ya. Kemudian disampaikan pula, disosialisasikan juga koordinator P5. Masih ingat P5 itu apa? Di sini ada guru, tenaga pendidik yang ditugaskan untuk menjadi koordinator pelaksanaan atau penyelenggaraan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Lalu hal spesifik yang keenam paling tidak disosialisasikan tentang bagaimana asesmen. Ingat di dalam standar penilaian yang baru Permendikbud nomor 21 tahun 2022 ya telah diatur secara spesifik bagaimana standar penilaian harus dilaksanakan. Dan ini bukan hanya berlaku untuk kelas 7 yang melaksanakan kurikulum Merdeka. Nah, sesungguhnya prinsip-prinsip penilaian yang termuat di dalam Permendikbud nomor 21 tahun 2022 ini mengikat dan harus dijadikan acuan bagi pelaksana kurikulum 2013 di kelas 8, 9 misalnya SMP. Atau di kelas 2, 3 di SD dan kelas 5, 6. Karena kelas 1 dan kelas 4-nya sudah mulai melaksanakan kurikulum Merdeka. Seperti itu. Jadi ini prinsip-prinsip asesmen harus diperbaharui, diperkuat, dan diimplementasikan. Langkah ke-6, implementasikan kurikulum sekolah. Jadi mengawali tahun pelajaran 2022-2023, masa pengenalan lingkungan sekolah menggunakan paradigma baru. Jadi tidak hanya sebatas anak mengenal lingkungan, tapi lebih banyak juga momen itu dilanjutkan dengan bagaimana cara pihak sekolah, terutama guru BK, guru pembimbing, atau guru kelas, atau wali kelas, atau pendidik memahami karakteristik peserta didik ini modal dasar sebelum anak diajak atau dilayani dengan standar isi, dilayani dengan program pembelajaran. Langkah yang wajib harus dilakukan oleh semua pendidik di semua level adalah bagaimana mengidentifikasi kebutuhan peserta didik. Banyak strateginya, antara lain dengan melakukan diagnostik, asesmen diagnostik non-kognitif. Bisa melakukan wawancara, observasi, ya, mengamati, kemudian memberikan daftar isian yang bisa diisi secara pribadi oleh masing-masing siswa atau peserta didik. Dan biasanya hal-hal yang biasanya menyangkut hal yang sifatnya pribadi pada itu penting,
itu biasanya hanya bisa digali dengan observasi dan atau wawancara. Misalnya observasi atau wawancara di tempat tinggal anak, atau wawancara kepada orang tua peserta didik. Siapa tahu peserta didik itu memiliki keunikan-keunikan baik secara fisik maupun mental. Hal ini harus dipahami oleh semua pendidik di sekolah. Biasanya instrumen asesmen diagnostik ini disediakan, dikembangkan oleh secara profesional oleh para guru pembimbing dan komunitasnya, atau ibu dan bapak bisa memanfaatkan di platform Merdeka Mengajar, ya. Bisa dilihat praktek-praktek baik bagaimana melakukan asesmen diagnostik non kognitif pada awal tahun pelajaran atau pada awal sebelum pembelajaran dimulai. Ini sangat penting. Kemudian selanjutnya di dalam pengimplementasi itu adalah melaksanakan layanan pembelajaran sesuai dengan alur tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Masih ingat di dalam karakteristik kurikulum Merdeka yang sudah dibahas pada sesi yang sebelumnya, seri pertama, kita mengenal ada capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, lalu ada indikator-indikator, ciri-ciri perilaku apakah peserta didik sudah mencapai tujuan pembelajaran, dan kemudian bagaimana alur pencapaian tujuan pembelajaran itu atau ATP. Semua itu ada termuat di dalam perangkat ajar yang disebut dengan modul ajar. Bagi ibu dan bapak yang masuk pada pilihan mandiri berubah, silahkan manfaatkan pada platform mengajar. Klik folder yang sesuai perangkat ajar, pilih ibu dan bapak mengajar atau mengampu mata pelajaran apa atau tugasnya apa sesuai dengan yang ditugaskan. Kemudian selamat menikmati perangkat ajar yang sudah disediakan, termasuk praktek-praktek baik pembelajaran berupa video, ya, berupa karya best practice, guru-guru yang berbagi, yang terlebih dahulu sudah mencoba melaksanakan prinsip-prinsip pembelajaran sesuai dengan karakteristik kurikulum Merdeka. Nah, ibu dan bapak, di dalam caption ini terlihat, ya, langkah-langkah peninjauan dan revisi kurikulum operasional. Ini dengan asumsi ibu dan bapak sekolahnya sudah memiliki sebenarnya yang disebut dengan dokumen analisis konteks, ya. Ini sudah lama kita kembangkan, tapi kaitannya dengan kurikulum operasional pada implementasi kurikulum Merdeka, maka lakukan lagi peninjauan. Maka langkah pertama adalah menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan dalam bentuk hanya mereview saja. Begitupun langkah kedua, meninjau atau mereview visi, misi, dan tujuan. Yang ketiga, meninjau pengorganisasian pembelajaran. Ini dalam bentuk penyesuaian sesuai dengan struktur program kurikulum Merdeka. Lalu langkah keempat, menyusun rencana pembelajaran. Ini sudah tersedia di dalam modul ajar sebagaimana tadi saya sebutkan. Di dalam platform Merdeka Mengajar, ibu dan bapak tinggal memanfaatkan saja. Nah, baru kemudian tim yang kelima tadi, tim pengembang kurikulum itu melaksanakan hasil penyusunan dokumen pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Karena setiap guru diberikan layanan yang secara merdeka, secara mandiri bisa melakukan terus pengembangan karir, penguatan kompetensi secara mandiri belajar menggunakan platform Merdeka Mengajar. Ya, jadi pada caption ini ibu dan bapak bisa bagaimana proses peninjauan dan revisi kurikulum operasional di satuan pendidikan. Misalnya, siapa yang akan memfasilitasi dan terlibat dalam peninjauan dan revisi? Ini orang. Apakah kurikulum operasional di satuan pendidikan yang telah dibuat sudah sesuai dengan kerangka dan ketentuan penyusunan? Apakah ada proses diskusi, kerja kolaborasi untuk menyusun kurikulum, dan seterusnya? Ini hal-hal yang secara teknis dipastikan dalam tahapan peninjauan dan revisi. Ya. Misalnya di dalam menganalisis karakteristik satuan pendidikan, ya, banyak hal yang
lakukan, antara lain prinsip-prinsipnya misalnya melibatkan perwakilan warga satuan pendidikan, menggunakan data-data yang diperoleh dari situasi nyata. Ingat, pada sesi sebelumnya kita sudah dilakukan pendampingan oleh Balai Penjaminan Mutu Pendidikan yang dulu namanya LPMP, yaitu apa? Perencanaan sekolah berbasis data. Data apa yang kita peroleh, yang kita jadikan acuan untuk pengembangan sekolah, termasuk pengembangan kurikulum? Ya, salah satunya adalah raport satuan pendidikan. Apa itu raport satuan pendidikan? Masih ingat? Ini hasil dari pengukuran atau asesmen kompetensi minimal yang dilakukan pada tahun yang lalu, KM. Ini mengukur bagaimana capaian satuan pendidikan dari sisi asesmen kompetensi minimal, tingkat numerasi dan literasi peserta didik. Kemudian memilah informasi yang relevan dan menyimpulkan untuk mengembangkan strategi. Seterusnya, ini contoh alur pikir bagaimana proses berpikir untuk menganalisis karakteristik satuan pendidikan dan merumuskan visi misi tujuan. Apakah satuan pendidikan sudah memiliki visi misi? Kalau sudah, tinggal langsung mereview, melengkapi. Kalau belum, ya disesuaikan dengan hasil analisis lagi yang terbaru, ya, sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dari proses menganalisis karakteristik, ya. Teknik-teknik yang bisa dikembangkan bisa melalui kuesioner, wawancara, diskusi kelompok atau diskusi terkumpul, observasi, mengamati dan mencatat apa yang tampak dari objek penelitian. Ya, ini disarankan lebih dari satu orang untuk melakukan observasi di waktu yang berbeda. Kemudian, raport pendidikan terkait mutu hasil belajar, ini manfaatkan raport pendidikan ini sebagai acuan untuk mengambil keputusan di dalam pengembangan satuan pendidikan. Kemudian baru masuk ke komponen-komponen kurikulum operasional satuan pendidikan. Yang pertama, pengorganisasian pembelajaran. Pengorganisasian pembelajaran ini merupakan cara satuan pendidikan untuk mengatur muatan kurikulum dalam satu rentang waktu dan beban belajar serta cara mengelola pembelajaran untuk mendukung capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila. Oleh karena itu, strategi pembelajarannya diimplementasikan dalam bentuk program intrakurikuler, program kurikuler, yaitu proses penguatan atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5, dan ekstrakurikuler, yaitu kegiatan ekstrakurikuler sebagai wadah pengembangan potensi, bakat dan minat, kemampuan kepribadian, kerjasama dan seterusnya. Ibu dan Bapak masih ingat, pemerintah menyediakan apresiasi terhadap sekolah-sekolah yang tergolong sekolah berprestasi, sehingga disediakan layanan BOS prestasi, ya. Sekolah-sekolah yang minimal peserta didiknya mencapai 3 kejuaraan tingkat nasional. Nah, baik akademik maupun non-akademik. Nah, disinilah Ibu dan Bapak harus fokus mentargetkan 3 tahun ke depan untuk bisa menghasilkan 3 medali emas atau 3 kejuaraan di level nasional, sehingga sekolah Ibu dan Bapak berhak mendapatkan biaya operasional sekolah berprestasi namanya. Itu tanda bahwa sekolah Ibu dan Bapak efektif menghantarkan capaian pembelajaran siswa atau peserta didik. Komponen yang kedua adalah perencanaan pembelajaran. Ya, perencanaan pembelajaran meliputi ruang lingkup satuan pendidikan dan ruang lingkup kelas, sesuai dengan fase yang sudah dijelaskan pada sesi sebelumnya. Ya. Kemudian dalam pemilihan analisis karakteristik satuan pendidikan juga Ibu dan Bapak bisa di situ disediakan di dalam panduan penyusunan kurikulum operasional sekolah itu ada pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3 dan pilihan 4. Ya. Saya di sini hanya mengantarkan bagaimana menghadapi kurikulum, menghadapi tahun pelajaran 2022-23 dengan mudah dan praktis, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan. Semoga Ibu dan Bapak bisa menghadapi
awal tahun pelajaran baru ini dengan senang hati karena sudah jelas apa yang harus dilakukan, mengisi waktu secara efektif, secara produktif, dan saya bersama TV Aspirasi Guru membersamai Ibu dan Bapak untuk menjadi bagian dari proses implementasi kurikulum Merdeka. Sampai jumpa pada sesi ketiga, kita akan membahas tentang bagaimana memanfaatkan platform Merdeka Mengajar secara spesifik. Jangan lupa like, komen, subscribe untuk membangun kebersamaan berkelanjutan program pada sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.